Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggara dengan NPM 1935100145, mata kuliah Kewirausahaan Teknologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang telah saya buat yang berjudul Marpoyan Futsal. Nah, pada Marpoyan Futsal ini saya akan menggunakan layanan berbasis online. Baik, di sini telah ada contoh bisnis model kanvas dari Marpoyan Futsal. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan untuk membuat bisnis model kanvas yaitu customer segment. Apa itu customer segment? Nah, customer segment yaitu target pasar yang kita tuju untuk khalayak ramai, bisa untuk pelajar. Ya, di sini saya contohkan jika futsal yaitu pelajar, mahasiswa, dan orang yang hobi futsal. Nah, untuk langkah yang kedua, kita menggunakan value proposition. Nah, value proposition yaitu kelebihan atau apa yang kita jual untuk kepada masyarakat, kepada orang ramai itu. Nah, value proposition untuk Marpoyan Futsal sendiri yaitu Marpoyan Futsal dapat di-booking secara online menggunakan aplikasi. Ya, itu adalah fitur dari layanan berbasis Android. Nah, untuk gedungnya futsalnya sendiri yaitu menggunakan rumput sintetis yang halus, memiliki lahan parkir yang memadai, jenis bola yang memiliki bobot lebih ringan dan nyaman ditendang, dan tersedia minuman. Nah, jika sudah selesai value proposition, maka kita beralih kepada bagian channels dan customer relationship. Nah, untuk channel sendiri itu seperti cara kita memberitahu kepada orang-orang gitu bahwa kita telah melakukan bisnis model kanvas, seperti promosi lah ya, promosi. Kalau futsal ini menurut saya contohnya yaitu media sosial dan mulut ke mulut, bisa jadi, atau orang ke orang ya, kata lainnya. Nah, setelah channelsnya sudah siap, maka kita lanjut kepada customer relationship. Customer relationship ini seperti bagaimana cara kita untuk pelanggan itu repeat order itu akan berulang terus. Bagaimana cara, ya seperti hal tarik, bukan hal tarik, kayak hal yang menarik lah ya, hal yang menarik, bagaimana pelanggan itu dapat repeat order. Nah, kalau di Marpoyan Futsal ini yaitu ada promo paket per jamnya ya, dan paket begadang. Nah, ini ada bonusnya nih, jika 10 kali bermain maka akan mendapatkan gratis bermain selama 1 jam. Nah, kita beralih ke revenue streams. Revenue streams ini yaitu keuntungan kita dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kalau revenue streams di Marpoyan Futsal mungkin seperti profit dalam penyewaan lapangannya, ya profit, ya keuntungannya lah. Dan kalau misalnya ada penyelenggaraan turnamen, maka futsal ini dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu. Kita lanjut ke key activities. Nah, kalau key activities ini ya kegiatan yang paling penting yang harus kita lakukan sejak awal untuk memulai usaha tersebut, yaitu kita membeli lahan dan membuat gornya terlebih dahulu, yaitu memasang alat seperti tiang, rumput, jaring, dan lain-lain, dan fasilitasnya kita beli seperti bola ya. Dan menggunakan, kalau ini kan yang kita tahu tadi, yang sudah saya bicarakan, yaitu menggunakan aplikasi. Nah, kalau menggunakan aplikasi yaitu ya kita harus melakukan berbasis online yang memudahkan proses booking order. Nah, dan ke aktivitas selanjutnya itu membeli minuman dan alat pendingin. Kalau key resource-nya
kursus ini seperti sumber daya ya, apa aja yang harus kita ada gitu untuk bisnis tersebut. Itu kalau saya contohkan seperti lahan dan gedung futsal, aplikasi untuk booking ordernya, alat dan fasilitas futsal, minuman dan alat pendingin ya, untuk setelah futsal pasti haus gitu ya, maka saya buat kursusnya itu minuman dan alat pendingin. Untuk key partnernya, kita kalau usaha ini tidak bisa berjalan sendiri, pasti harus ada partner yang membantu kita. Nah, kalau membantu ini saya contohkan seperti toko olahraga ya, pasti untuk membeli bola, untuk servis tiang dan lain-lain ya. Nah, yang kedua itu programmer ini untuk menggunakan aplikasi yang sudah kita buat tadi, dan produsen minuman untuk minuman atau ya setelah bermain futsal. Cost structure ya, kalau bisnis ini pasti tahu rugi untungnya pasti ada, itu nggak mungkin untung terus, pasti ada ruginya. Nah, ruginya ini kalau di futsal ini yaitu biaya lahan dan konstruksi gedung pada awalnya. Yang kedua yaitu biaya alat dan fasilitas. Yang ketiga adalah kuota untuk membooking online. Ini hal yang harus diperhatikan, walaupun kecil tapi ya menurut saya ini sangat penting. Dan yang keempat yaitu biaya listrik. Ya, listrik jika malam pasti ada lampu untuk penerangnya. Dan yang paling terakhir yaitu pajak bangunan per tahun. Ya mungkin ya beginilah bisnis model kanvas Smart Point Futsal yang telah saya buat. Ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.